Kisah ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di tanah Jawa Tengah ketika seorang perwira tinggi TNI mengalami kejadian di luar nalar setelah menendang seorang ustaz yang tengah berdakwah. Kejadian ini menjadi perbincangan hangat dan mengundang berbagai spekulasi. Apakah ini azab? Ataukah ini kebetulan? Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar dari mana kalian menonton kisah ini. Malam itu, langit di atas desa kecil di Jawa Tengah tampak gelap pekat, seolah menyimpan sebuah rahasia besar yang akan segera terungkap. Angin berhembus perlahan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Suasana desa yang biasanya damai kini dipenuhi oleh suara lantunan ayat suci yang menggema dari sebuah mushola kecil di sudut kampung. Cahaya temaram dari lampu minyak yang tergantung di langit-langit mushola menambah kesan khusyuk bagi para jamaah yang duduk bersila di atas tikar pandan, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang keluar dari bibir Ustaz Karim. Ustaz Karim, seorang ulama yang telah lama berdakwah di desa itu, dikenal sebagai sosok yang lembut dan penuh kebijaksanaan. Malam itu, ia menyampaikan ceramah tentang pentingnya menjaga akhlak, menghindari kesombongan, dan memperbanyak kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Suaranya tenang dan berwibawa, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Para jamaah yang terdiri dari warga desa, mulai dari anak-anak hingga orang tua, tampak mengangguk-angguk tanda setuju dengan apa yang disampaikan. Namun, di tengah suasana yang penuh ketenangan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari luar mushola. Langkah itu terdengar semakin mendekat, beriringan dengan suara sepatu yang menghantam tanah dengan kasar. Beberapa jamaah mulai menoleh ke arah pintu masuk, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tak lama kemudian, muncul sosok pria berbadan tegap mengenakan seragam militer dengan wajah penuh amarah. Dia adalah Kolonel Hendra, seorang perwira tinggi TNI yang baru saja dipindahkan ke daerah tersebut untuk mengawasi keamanan dan ketertiban. Wajahnya yang biasanya dingin kini tampak merah padam. Matanya menyapu seluruh ruangan dengan sorot penuh kecurigaan, seakan sedang mencari sesuatu yang tidak beres. Ia melangkah masuk tanpa melepaskan sepatu but hitamnya, menginjak tikar tempat para jamaah duduk dengan sikap angkuh. Suasana mendadak menjadi tegang. Beberapa orang mulai saling berbisik, tetapi tak ada satupun yang berani bersuara lantang. Mereka mengenal sosok Kolonel Hendra sebagai pria yang keras dan tak segan menggunakan kekuasaannya untuk menundukkan siapapun yang dianggap mengganggunya. Tanpa basa-basi, Kolonel Hendra melangkah ke depan, berdiri hanya beberapa langkah dari Ustaz Karim yang tetap duduk tenang di tempatnya. "Apa yang kau ajarkan di sini?" Suaranya terdengar berat dan mengandung nada ancaman. Semua mata tertuju pada sang ustaz, menunggu bagaimana ia akan merespons. Namun, alih-alih takut atau marah, Ustaz Karim tetap tersenyum lembut. "Saya hanya menyampaikan kebaikan, Kolonel. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawabnya dengan suara yang tetap tenang. Jawaban itu justru semakin menyulut emosi Kolonel Hendra. Ia merasa tersindir, seakan ucapan Ustaz Karim itu menantangnya secara halus. "Kau pikir aku bodoh? Aku tahu banyak orang seperti kau, menggunakan agama untuk menghasut masyarakat. Aku tak akan membiarkan itu terjadi di wilayahku," bentaknya. Beberapa warga mulai menundukkan kepala, berharap situasi ini tidak semakin memanas. Namun, dari raut wajah Kolonel Hendra, tampak jelas bahwa ia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya. Dominasi penuh atas semua yang ada di hadapannya. Ustaz Karim menarik napas dalam, mencoba menenangkan keadaan. "Kolonel, agama adalah cahaya bagi umat manusia. Tidak ada yang perlu ditakuti darinya," katanya dengan lembut. Namun, kata-kata itu justru terdengar seperti tantangan di telinga sang kolonel. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah lebih dekat, berdiri tepat di hadapan sang ustaz, menatapnya dengan sorot mata yang tajam bak elang yang mengincar mangsanya. Suasana di mushola yang awalnya penuh kedamaian kini berubah menjadi tegang, seolah ada badai yang siap meledak kapan saja. Tak ada satupun jamaah yang berani bergerak. Mereka hanya bisa menatap dengan napas tertahan, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan saat itulah, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Situasi di dalam mushola semakin memanas. Wajah Kolonel Hendra masih merah padam, dadanya naik turun cepat menandakan amarah yang tak terbendung.
Para jamaah, yang sebelumnya khusyuk mendengarkan ceramah, kini hanya bisa duduk diam dalam ketakutan. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang, seolah berharap ada seseorang yang cukup berani untuk menengahi ketegangan ini. Namun, siapa yang bisa menentang seorang perwira tinggi TNI yang dikenal keras dan tak kenal kompromi? Mata Kolonel Hendra tetap mengunci Ustaz Karim, penuh dengan kecurigaan dan kebencian yang sulit dijelaskan. Kau menganggap dirimu suci? Hah? Suaranya berat, penuh tekanan. Jangan coba-coba menghasut orang-orang di sini dengan omong kosongmu. Seolah tak cukup hanya dengan kata-kata, ia mulai melangkah lebih dekat. Jaraknya kini hanya sejangkauan tangan dari sang ustaz. Beberapa jamaah mencoba berbicara, namun ketakutan mereka lebih besar daripada keberanian mereka. Salah seorang pria tua di barisan depan, Pak Darman, mengangkat tangannya dengan ragu. Kolonel, mohon tenang. Ustaz Karim tidak melakukan hal yang buruk. Ia hanya menyampaikan ajaran agama, katanya dengan suara gemetar. Namun, Kolonel Hendra hanya menoleh sekilas dan mengibaskan tangannya kasar, menyuruh pria tua itu diam. Aku tidak butuh ceramah dari kalian, ujarnya tajam. Lalu, matanya kembali menatap Ustaz Karim, yang tetap duduk dengan tenang. Wajahnya tak menunjukkan sedikitpun ketakutan. Ketidaktakutan itu justru semakin memicu kemarahan Kolonel Hendra. Baginya, seorang rakyat biasa seharusnya tunduk pada otoritas, apalagi di hadapan seorang perwira tinggi sepertinya. Tapi Ustaz Karim, pria itu tetap duduk tegak, seolah angin ribut yang sedang berhembus di depannya sama sekali tak berpengaruh padanya. Apa kau tidak takut padaku? Tanya Kolonel Hendra dengan suara yang lebih pelan, namun penuh ancaman. Ustaz Karim tersenyum tipis. Takut hanya kepada Allah, Kolonel. Manusia hanyalah makhluk yang lemah, termasuk saya, juga Anda. Jawaban itu seperti cambuk yang menyengat harga diri Kolonel Hendra. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat kakinya dan menendang dada Ustaz Karim dengan sekuat tenaga. Rasakan ini, teriaknya. Tubuh Ustaz Karim terdorong ke belakang, terjatuh ke atas tikar dengan suara yang menggema di dalam musola. Beberapa jamaah wanita menjerit kecil, sementara anak-anak bersembunyi di balik punggung orang tua mereka. Suasana yang sebelumnya penuh dengan kebijaksanaan dan kedamaian kini berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. Namun, yang paling mengejutkan adalah reaksi Ustaz Karim. Ia tidak melawan, tidak berteriak, bahkan tidak mengaduh. Ia hanya terdiam sejenak, kemudian perlahan-lahan bangkit kembali, tangannya bertumpu pada lantai. Wajahnya tetap tenang, matanya tetap lembut, tidak menunjukkan sedikitpun amarah atau dendam. Jamaah yang melihat kejadian itu mulai meneteskan air mata. Mereka merasa marah dan sedih, namun tidak berdaya. Tidak ada yang berani menantang Kolonel Hendra, yang kini berdiri tegak dengan dada membusung, merasa dirinya telah menunjukkan siapa yang berkuasa di tempat itu. Tetapi, dalam hitungan detik setelah tendangan itu mendarat di tubuh sang ustaz, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Kolonel Hendra. Awalnya, ia hanya merasa tubuhnya sedikit panas. Lalu perlahan rasa panas itu berubah menjadi perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia mulai berkeringat dingin, tangannya bergetar, dan tiba-tiba muncul sensasi geli yang menjalar dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Seorang jamaah yang berada di dekatnya memperhatikan perubahan itu dan berbisik, "Kolonel, wajah Anda." Kolonel Hendra mengerutkan dahi, merasa bingung. Tapi ketika ia mengangkat tangannya untuk menyeka keringat di dahinya, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Kulitnya terasa lebih kasar, lebih dingin, dan licin. Ia menatap tangannya dan matanya melebar seketika. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, kulitnya tampak berubah warna menjadi kehijauan, muncul tekstur kasar seperti kulit amfibi. Tubuhnya mulai bergetar lebih hebat, seolah ada sesuatu yang sedang terjadi dalam dirinya. Beberapa jamaah menjerit histeris, sementara yang lain langsung membaca ayat suci, merasa bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang berada di luar nalar manusia. "Subhanallah," bisik salah seorang warga dengan suara gemetar. Kolonel Hendra mencoba berbicara, tetapi yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara berat seorang manusia, melainkan suara serak dan parau yang terdengar aneh. Ia melangkah mundur, panik, mencoba memahami apa yang sedang terjadi padanya. Namun, tubuhnya terus berubah, menyusut perlahan, tangan dan kakinya menipis, hingga akhirnya ia tak lagi berdiri sebagai seorang manusia.
Di hadapan puluhan pasang mata yang terbelalak, Kolonel Hendra kini telah berubah menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seekor katak besar, duduk membeku di tengah mushola yang masih dipenuhi dengan ketakutan dan kebingungan. Saat itulah sesuatu yang tak masuk akal mulai terjadi. Tubuh Kolonel Hendra tiba-tiba bergetar hebat. Napasnya tersengal, dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia mencoba berdiri tegap, tetapi lututnya melemas, seolah kehilangan kekuatan. Perubahan ini begitu cepat dan mengerikan, membuat semua orang yang berada di dalam mushola terpaku dalam ketakutan. Suasana yang sebelumnya dipenuhi kemarahan kini berubah menjadi kepanikan. Mata Kolonel Hendra membelalak saat ia merasakan sesuatu yang aneh merayapi tubuhnya. Dadanya terasa sesak, kulitnya mulai gatal dan panas, seolah terbakar dari dalam. Ia menatap kedua tangannya dengan ngeri, kulitnya yang semula kecoklatan kini perlahan berubah warna menjadi hijau berlendir, teksturnya menjadi kasar dan berbintil-bintil seperti kulit reptil. Urat-urat di lehernya menonjol, lalu lenyap seiring perubahan yang terus berlanjut. "Apa yang terjadi padaku?" jeritnya dengan suara serak, tetapi suara itu terdengar semakin jauh dari suara aslinya. Kata-katanya mulai terdengar aneh, tak lagi seperti manusia biasa. Para jamaah yang menyaksikan kejadian itu terperangah, beberapa di antaranya menutup mulut dengan tangan gemetar, sementara yang lain mulai mundur perlahan, takut akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Seorang ibu menggendong anaknya erat-erat, berusaha melindunginya dari pemandangan mengerikan yang sedang berlangsung. Tiba-tiba, Kolonel Hendra jatuh berlutut. Tangannya mencakar lantai mushola, tetapi kukunya mulai berubah, menipis dan memendek seperti selaput. Matanya yang dulu tajam dan penuh wibawa kini membulat besar. Pupilnya membesar menyerupai mata amfibi. Kepanikannya semakin menjadi ketika ia menyadari bahwa tubuhnya semakin menyusut. Otot-otot yang dulu tegap dan kekar kini menghilang, digantikan oleh tubuh yang lebih kecil dan pendek. Salah seorang jamaah yang berdiri dekat dengannya tersentak mundur. "Astagfirullah, dia berubah jadi katak," teriaknya dengan suara gemetar. Teriakan itu memicu kepanikan. Beberapa orang langsung membaca ayat-ayat suci dengan suara bergetar. Sementara yang lain berusaha menjauh dari sosok Kolonel Hendra yang tengah bertransformasi menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Ustaz Karim yang masih terduduk di lantai hanya bisa mengamati dengan mata berkaca-kaca, bibirnya bergetar melafalkan doa. Tubuh Kolonel Hendra terus mengecil. Bajunya yang semula rapi kini melorot dari tubuhnya yang menyusut, hingga akhirnya ia keluar dari seragam militernya, meninggalkan kain-kain itu tergeletak di lantai mushola. Sosoknya kini tak lagi seperti manusia. Ia telah berubah menjadi seekor katak besar dengan kulit hijau berlendir, duduk membeku di tengah ruangan yang dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Sunyi. Tak ada suara selain hembusan napas para jamaah yang masih sulit mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa orang bahkan menutup mata mereka, berharap bahwa ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi ketika mereka membuka mata kembali, katak besar itu masih ada di sana. Duduk diam, mata bundarnya berkedip lambat seolah juga bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Salah satu pemuda yang sejak tadi berdiri terpaku memberanikan diri untuk melangkah maju. Dengan hati-hati, ia mendekati katak itu, ingin memastikan bahwa yang dilihatnya bukanlah sekadar ilusi. Namun, begitu langkahnya semakin dekat, katak itu tiba-tiba melompat mundur, lidahnya menjulur sedikit, seolah merasa terancam. "Dia masih sadar," bisik seorang pria tua di antara jamaah. "Dia masih bisa merasakan." Ucapan itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Jika benar kata itu masih memiliki kesadaran sebagai Kolonel Hendra, maka betapa mengerikannya nasib yang kini ia alami. Terjebak dalam tubuh seekor binatang, kehilangan segala otoritas dan kehormatannya sebagai manusia. Beberapa warga mulai menangis. "Ya Allah, ini hukuman atau peringatan?" Seseorang bertanya dengan suara bergetar. Tak ada yang tahu pasti. Namun, satu hal yang jelas, malam itu, semua orang yang berada di dalam mushola telah menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Sesuatu yang akan dikenang dan diceritakan turun-temurun sebagai sebuah peristiwa penuh hikmah dan ketakutan. Beberapa saat setelah perubahan mengerikan itu terjadi, suasana di dalam mushola masih dipenuhi ketegangan. Tak ada yang berani bergerak. Bahkan untuk sekadar bernapas lebih dalam pun mereka ragu.
Semua pasang mata tertuju pada sosok Kolonel Hendra yang kini telah berubah menjadi seekor katak besar dengan kulit hijau berlendir. Cahaya lampu minyak yang berpendar lembut membuat bayangan makhluk itu memantul di lantai mushola, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Ustaz Karim, yang sejak tadi hanya dia menyaksikan semua kejadian itu, perlahan-lahan mulai bangkit dari tempatnya. Tangannya masih sedikit gemetar, bukan karena ketakutan, tetapi karena kebesaran Tuhan yang baru saja ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Ia menatap jamaah yang masih terguncang, beberapa di antara mereka bahkan tampak menitikan air mata. Seorang lelaki tua di barisan depan akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya parau dan gemetar. "Ustaz, apa yang baru saja terjadi ini?" tanyanya dengan penuh kebingungan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi seekor katak? Ustaz Karim menarik napas dalam sebelum menjawab. "Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu," katanya dengan suara lembut, namun penuh ketegasan. "Tak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa kehendaknya. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka jadilah." Kata-kata itu menggema di dalam hati para jamaah. Mereka mengangguk-angguk pelan, meskipun ketakutan masih menyelimuti wajah mereka. Tidak ada yang berani mendekati katak itu. Kolonel Hendra, atau makhluk yang dulunya adalah Kolonel Hendra, masih duduk di tempatnya, nyaris tak bergerak. Hanya matanya yang berkedip lambat, seolah masih berusaha memahami apa yang telah terjadi pada dirinya. Seorang pemuda, yang sejak tadi berdiri terpaku di dekat pintu, akhirnya bersuara. "Apa ini hukuman karena perbuatannya, Ustaz?" tanyanya dengan hati-hati. "Apakah dia dikutuk?" Ustaz Karim menatap pemuda itu dalam-dalam sebelum menjawab. "Kita tidak bisa memastikan, Nak. Hanya Allah yang tahu maksud dari kejadian ini. Bisa jadi ini adalah peringatan bagi kita semua, agar kita selalu menjaga hati kita, tidak mudah terjerumus dalam kesombongan dan amarah." Suasana di mushola semakin hening. Semua orang merenungkan kata-kata sang ustaz. Selama ini, mereka memang mengenal Kolonel Hendra sebagai sosok yang keras, angkuh, dan sering bertindak semena-mena. Namun, tak ada yang pernah menyangka bahwa ia akan mengalami nasib seaneh ini. Sementara itu, di tengah ruangan, katak besar itu masih duduk diam. Tak ada tanda-tanda bahwa ia akan melompat atau pergi. Ia hanya diam, sesekali menggerakkan kakinya yang kini pendek dan berselaput, seolah sedang berusaha memahami tubuh barunya. Tiba-tiba, seorang anak kecil yang sejak tadi bersembunyi di belakang ibunya bersuara dengan polos. "Bu, apakah kata itu masih bisa berbicara?" Pertanyaan itu sontak membuat semua orang menoleh ke arah sang ibu dan anaknya. Beberapa orang bahkan terlihat bergidik ngeri membayangkan kemungkinan bahwa makhluk itu masih memiliki kesadaran manusia. Ustaz Karim menghela napas panjang sebelum berkata, "Hanya Allah yang tahu. Jika memang ia masih bisa mendengar dan memahami, maka semoga kejadian ini menjadi pelajaran baginya." Seorang pria muda yang masih tampak syok akhirnya memberanikan diri untuk mendekat, meskipun langkahnya sangat pelan dan hati-hati. Ia menundukkan tubuhnya sedikit, menatap katak itu dengan tatapan waspada. "Kolonel," panggilnya pelan, seolah berharap akan ada jawaban. Namun, tak ada suara manusia yang keluar. Yang terdengar hanyalah suara kecil, seperti dengusan pelan dari makhluk itu. Kata itu mengedipkan matanya sekali, lalu perlahan-lahan menjulurkan lidahnya sebentar sebelum menariknya kembali. Pemuda itu buru-buru mundur, wajahnya berubah pucat. Ia tak tahu apakah itu hanya refleks alami seekor katak, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di dalam makhluk itu. Seorang wanita di sudut mushola mulai menangis pelan. "Ya Allah, ampunilah dia," isaknya. Membuat beberapa jamaah lain ikut menundukkan kepala dan berdoa. Malam itu, mushola kecil di desa itu menjadi saksi atas sebuah kejadian yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang mengalaminya. Apapun yang sebenarnya terjadi pada Kolonel Hendra, semua orang tahu bahwa mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Sebuah pelajaran berharga tentang kekuasaan Tuhan dan pentingnya menjaga hati dari kesombongan serta kebencian. Beberapa jamaah mulai berlutut, berbisik lirih melantunkan doa. Suasana mushola yang semula tegang kini berubah menjadi campuran antara ketakutan, kebingungan, dan ketundukan kepada kebesaran Allah.
Beberapa orang masih memandang katak besar itu dengan ngeri, sementara yang lain memilih untuk menundukkan kepala, tidak sanggup menyaksikan perubahan mengerikan yang terjadi di depan mereka. Katak itu, yang dulunya seorang Kolonel Hendra, tetap diam di tempatnya. Tubuhnya yang kini hijau berlendir tidak bergerak selain sesekali berkedip lambat. Seolah masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi padanya. Tidak ada lagi kemarahan di matanya, tidak ada lagi sorot arogansi yang dulu begitu lekat dengan dirinya. Kini, ia hanyalah seekor katak besar yang diam dalam kebisuan, sementara para jamaah terus menatapnya dengan ngeri. Seorang pria parubaya, yang sejak tadi hanya berdiri terpaku, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Suaranya gemetar ketika ia bertanya kepada Ustaz Karim. "Ustaz, jika benar dia masih sadar, jika dia masih bisa merasakan semua ini, apakah ini akan berlangsung selamanya?" Pertanyaan itu membuat semua orang tersentak. Mereka menoleh ke arah Ustaz Karim, berharap mendapatkan jawaban yang menenangkan. Namun, sang Ustaz hanya menghela napas panjang sebelum menjawab, "Hanya Allah yang tahu. Kita tidak bisa menebak kehendaknya." Beberapa jamaah mulai terisak. Ada yang merasa iba, ada pula yang masih terlalu takut untuk mendekat. Bagaimanapun juga, Kolonel Hendra memang dikenal sebagai orang yang keras, angkuh, dan kerap bertindak semena-mena. Tetapi melihatnya dalam keadaan seperti ini, terjebak dalam tubuh seekor katak, menimbulkan perasaan aneh di hati mereka. Apakah ini hukuman? Atau peringatan? Di antara kebingungan dan ketakutan yang melanda, seorang pemuda yang berdiri di dekat pintu tiba-tiba berkata, "Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Haruskah kita membiarkannya seperti ini?" Ustaz Karim tidak langsung menjawab. Ia menatap sosok katak besar itu, lalu mengangkat kepalanya, menatap para jamaah yang masih berdiri dalam ketegangan. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Apapun yang terjadi pada Kolonel Hendra adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan. Mungkin ini adalah teguran bagi kita semua, agar kita tidak terjerumus dalam kesombongan dan amarah. Para jamaah mengangguk pelan, meskipun masih banyak pertanyaan yang bergelayut di benak mereka. Beberapa orang mulai menangis, mengingat betapa banyak dosa yang telah mereka lakukan. Jika Kolonel Hendra saja bisa mengalami nasib seperti ini, bagaimana dengan mereka? Apakah mereka juga akan mendapatkan balasan yang sama jika tidak segera bertobat? Tiba-tiba, suara kodok lain mulai terdengar dari luar musola. Suara itu menggema di malam yang sunyi, seolah-olah menyambut kedatangan Kolonel Hendra dalam bentuk barunya. Beberapa orang merinding, merasa seakan suara-suara itu adalah panggilan dari dunia yang berbeda. Salah seorang lelaki tua di antara jamaah berbisik, "Mungkin kita harus mengeluarkannya dari sini. Ini rumah ibadah." Beberapa orang mengangguk, tetapi tak satu pun yang berani mendekat untuk menyentuhnya. Bagaimana jika ia masih memiliki kesadaran manusia dan menolak? Bagaimana jika ia melompat dan menyerang mereka? Akhirnya, seorang pemuda dengan hati-hati mengambil sajadah dan meletakkannya di lantai, mendorongnya perlahan ke arah katak itu. "Jika benar ini hukuman dari Allah, biarkan dia pergi dengan sendirinya," katanya dengan suara pelan, namun katak itu tetap diam. Matanya hanya berkedip sesekali, seolah masih bingung dengan nasibnya. Malam itu, tak ada yang bisa tidur dengan tenang. Kejadian di musola menyebar ke seluruh desa dalam hitungan jam. Orang-orang berkumpul, membicarakan peristiwa aneh yang baru saja mereka saksikan. Beberapa percaya ini adalah hukuman langsung dari Tuhan, sementara yang lain merasa ini adalah ujian yang penuh misteri. Namun, satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang akan melupakan malam ini. Sebuah malam di mana kesombongan manusia dipatahkan dalam sekejap oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, musola kecil di desa menjadi saksi atas sebuah peristiwa yang tak akan pernah dilupakan. Kolonel Hendra, seorang pria yang dikenal dengan ketegasannya, atau lebih tepatnya, arogansinya, telah mengalami perubahan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Ia yang dulu berdiri tegak dengan seragam militernya, penuh kuasa dan wibawa, kini hanya seekor katak besar yang dia membisu di lantai musola. Nasibnya tak lagi berada dalam genggamannya. Semua yang pernah ia miliki sebagai manusia telah sirna dalam hitungan detik. Jamaah satu persatu mulai meninggalkan musola,
masih dalam keadaan terkejut. Beberapa orang berbicara pelan di antara mereka, mencoba memahami kejadian yang baru saja mereka saksikan. Ada yang menangis, ada yang merinding, dan ada pula yang masih tak percaya bahwa hal seperti ini benar-benar bisa terjadi. "Apakah ini benar-benar hukuman?" bisik seorang wanita kepada suaminya, yang hanya bisa mengangguk perlahan. Ustaz Karim masih berdiri di tempatnya, menatap ke arah katak besar itu dengan penuh perasaan. Dalam hatinya, ia tak bisa menahan perasaan iba. Jika benar Kolonel Hendra masih memiliki kesadaran manusia di dalam tubuh barunya ini, betapa mengerikan hukuman yang ia alami. Terjebak dalam tubuh seekor hewan, kehilangan kemampuan berbicara, kehilangan kehormatan, kehilangan segalanya. Apa yang dulunya ia banggakan, pangkat, kekuatan, dan kuasa, kini tak ada artinya sama sekali. Beberapa orang masih bertanya-tanya, apakah ini akan berlangsung selamanya? Apakah suatu hari Kolonel Hendra akan kembali menjadi manusia? Ataukah ini adalah hukuman yang tak bisa diubah lagi? Tak ada yang tahu. Dan mungkin tak ada yang bisa mengetahui jawabannya kecuali Allah sendiri. Yang jelas, malam ini telah menjadi peringatan bagi semua orang yang menyaksikan kejadian itu. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian ini menyebar luas. Tak hanya di desa, tetapi juga ke kota-kota sekitar. Orang-orang berdatangan ke mushola, ingin melihat sendiri apakah yang mereka dengar itu benar adanya. Namun, ketika mereka sampai,